Mobil ini seperti nama seorang wanita, ya, Astina. Keluaran dari Mazda dengan lampu yang bisa berkedip. Namun sayang, lampu berkedip ini sudah tidak boleh lagi diproduksi di dunia. Ini adalah Mazda Astina. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sedikit sejarah mengenai Mazda Astina. Ya, kami suka bicara sejarah. Mazda Astina sebetulnya merupakan anggota keluarga Mazda 323. Di luar negeri menyebut Mazda 323 sebagai Mazda Protigi atau Mazda Familia. Mazda 323 pertama kali muncul pada tahun 1963. Generasi pertama ini didesain oleh Giorgetto Giugiaro yang saat itu masih muda, belum tua seperti sekarang. Kemudian generasi kedua muncul tahun 1967. Generasi kedua ini juga di-rebatch oleh Kia dengan nama Kia Master dan Kia Brisa. Generasi ketiga Mazda 323 diluncurkan pada tahun 1973. Dilanjutkan dengan generasi keempat yang memiliki kehidupan yang unik di Indonesia. Generasi keempat ini awalnya dijual di Indonesia pada tahun 1978 hingga tahun 1980 dengan nama Mazda 323. Uniknya walaupun sudah berhenti di tahun 1980, namun pada tahun 1990-97 generasi keempat ini dibangkitkan kembali setelah dipermak pada beberapa bagian dengan nama Mazda MR90, Mazda Baby Boomer, dan Mazda Van Trend. Jadi pada tahun 90-an itu Mazda 323 generasi keempat dan generasi ketujuh dijual bersamaan di Indonesia. Generasi kelima muncul pada tahun 1980 dengan kode BD. Dan pada generasi ini Mazda dan Ford sudah mulai bekerja sama. Sehingga mulai generasi kelima ini Mazda 323 ada versi Ford-nya juga dengan nama Ford Laser. Dan sejak generasi kelima ini Mazda 323 menjadi penggerak roda depan. Generasi keenam dengan kode BF masuk ke Indonesia tahun 1985. Di Indonesia dikenal dengan nama Mazda 323 Elite untuk yang bermesin 1300 cc dan Mazda 323 Trendy untuk yang bermesin 1500 cc. Tahun 1989 diluncurkan generasi ketujuh Mazda 323 dengan kode BG. Kali ini ada dua bentuk bodi yang dijual di Indonesia. Versi sedan 4 pintu dikenal dengan Mazda 323 Interplay, sedangkan versi hatchback dijual dengan nama Mazda Astina. Untuk Mazda Astina, selain versi standar, ATPM Mazda di Indonesia juga menyediakan versi spesial yang dipasangi sedikit bodi kit tambahan dengan nama Mazda Astina RX3. RX3. Namun versi RX3 itu populasinya hanya sedikit sekali. Penjualan Mazda Interplay dan Mazda Astina di Indonesia secara umum dihentikan pada tahun 1994. Kecuali versi termurah dari Mazda Interplay yang masih dijual sampai dengan 1997. Tapi itu khusus dijadikan untuk taksi. Generasi keempat Mazda 323 diluncurkan di Jepang tahun 1994, namun masuk Indonesia lagi pada tahun 1996. Di Indonesia dikenal dengan nama 323 Lantis. Namun orang Jepang bingung kalau datang ke Indonesia karena nama Lantis di Jepang itu bentuknya hatchback, bukan sedan seperti di Indonesia. Maka pada 1998 menjadi facelift yang malah spec down. Namanya menjadi Mazda Familia, versi murah itu. Generasi ke-9 Mazda Indonesia mengalami vakum dan tidak ada yang masuk secara resmi di Indonesia Mazda satupun. Tahun 2003 keluar Mazda 3, masuk secara resmi, yang kodenya menjadi 1 digit saja, bukan 3 digit seperti biasanya. Ini berarti terah Mazda dengan 3 digit sudah berakhir. Namun tradisi Mazda 323 menelurkan babak baru dengan kode 1 digit. Generasi Mazda 3 ini sudah jadi 4 generasi hingga sekarang. Untuk membahas lebih lanjut mengenai Mazda Astina yang bentuknya agak aneh ini, tapi legendary, kami hadirkan orang yang aneh juga, tapi tidak legendary. Kami hadirkan Mamang Ican. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya agar kami semua bahagia.
Astina, yes, ini adalah sebuah versi fastback dari 323 Interplay yang bentuk itu sedan buat family dan itu regular banget ya, untuk regular lah, untuk family gitu. Kalau ini versi fastbacknya beda banget bentuknya, depannya tuh seperti ini, malah dikira seperti Toyota Corolla Trueno. Yes, pakai model pop-up, jadi matanya tuh genit kayak gini. Dan ini versi terakhir dari Mazda yang pakai lampu pop-up, karena udah nggak ada lagi versi pop-up gini karena regulasi. Dan di sini bisa kita lihat ada lampu sennya di depan, ada lampu sore di sebelah sini, dan hebatnya Mazda Astina itu masih tetap dingin tanpa grill. Mana grillnya? Nggak ada. Lihat, nggak ada tuh, nggak ada sama sekali, hanya di bagian bawah saja. Dan ini tulisan Mazdanya tuh nggak di tengah di mana, tapi di bagian pinggir sebelah sini, tapi ada simbol Astina. Kalau di Jepang tuh pakai simbol-simbol seperti ini. Dan di sini plat nomornya, kap mesinnya tuh lurus ya, ini kayak Toyota Corolla Trueno tapi yang versinya sedikit bulat gitu ya kalau dilihat dari sini. Terus di situ ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Panjang ya, dia 4,3 meter, lebarnya hanya 1,7 meter, tingginya 1,3 meter, agak-agak ceper, dan wheelbase-nya 2500 mm. Cukup ideal untuk dibawa driftingan. Yui. Mesin yang dipakai Mazda Astina ini dia pakai kode BP05 1800 cc, DOHC 16 valve. Dia punya tenaga, nah ini dia. Dari awal gitu ya, ini banyak yang mendiskusikan berapa sih horsepower dari sebuah Astina yang dari baru. Ada yang bilang 140 HP, ada yang bilang 125, ada yang bilang 135. Mana yang benar? Tapi kalau bisa dilihat gitu ya, kira-kira lah, ini tenaganya 125 horsepower gitu ya. 125 horsepower itu adalah on wheel. Tapi kalau dari sini ya itu 140 horsepower. Kira-kira seperti itu yang saya rasakan waktu saya sebelum syuting tuh kayak gitu tenaganya. Torsinya adalah 163 Nm dan dia punya teknologi fix gitu ya. VICS, Variable Inertia Charging System, yang dia menggunakan intake manifoldnya ada yang panjang ada yang pendek. Kalau di RPM rendah dia pakai intake manifold yang pendek, yang artinya dia bisa mengeluarkan torsi maksimal dari bawah sekalipun. Makanya Mazda Astina dia punya torsi yang melimpah. Melimpahnya itu bukan dari atas atau di bawah, tapi dia flat ke atas. Gitu semua mengisi tenaganya. Itulah hebatnya sebuah Mazda di tahun 90-an. Kalau dari bagian samping Mazda Astina ada yang suka ada yang tidak, karena depannya itu terlalu lancip, belakangnya tuh semok gitu ya, gede gitu bagian belakangnya. Dibilang fastback juga bukan, karena kalau fastback itu kan agak melandai di bagian sini. Ini agak seperti sedan yang dipotong di bagian sini. Inilah Mazda Astina gitu ya. Ada yang suka, ada yang tidak makanya. Nah di sini dia harusnya pakai pelek 1.5 60 ring 14, tapi ini udah diganti velg yang model-model style modifnya tuh dari Shakotan dari Jepang, itu banyak yang seperti ini. Di Mazda Astina juga dia punya ada pinggangnya. Nah di sini ada pinggangnya, tapi walaupun ada pinggangnya, spionnya tidak ditaruh di model pintu yang modelnya tuh kayak tanduk gitu, tapi ini masih di pilar A. Terus juga dia punya, ya ini karena dia agak-agak nanggung sebagai fastback, ini bagian pilar C-nya itu lebar. Biasanya di sini dikasih kaca, tapi kalau di Mazda Astina tidak. Dari bagian belakangnya itu Astina memang sebuah fastback, tapi jangan dilihat dari bagian pinggir karena ini bisa dibilang kayak nanggung gitu fastbacknya. Nah ini dengan kaca yang landai di bagian belakang bisa dibilang fastback atau liftback gitu ya orang bilang. Ada wipernya nih lurus aja, jadi bukan di tengah atau di bawah seperti ini, tapi ditaruh di sini karena ini pembeda gitu ya. Si wipernya tuh spesial dan gagangnya masih besi. Yes, pure besi. Biasanya itu campuran plastik, kalau ini benar-benar besi. Terus juga di bawahnya sebelah sini ada yang namanya garnish. Nah, garnish itu beda-beda. Biasanya di tahun 94 itu tulisannya 323, tapi yang sebelum-sebelumnya warna putih Astina. Nah, kadang-kadang itu fontnya tuh terlalu tidak nggak matching gitu dengan model style body seperti ini, makanya kadang-kadang dicopot-copot gitu tulisan Astinanya. Terus ya, pokoknya nggak ada perbedaan dari tahun dia keluarnya. Ini di sebelah sini warna kuning, sini merah, sini putih, lampu atret gitu ya, dan bumpernya bener-bener bold, lihat, gede banget. Dan yang versi yang ini yang standar gitu dibilangnya, ada yang tambahan daging. Nah, warna hitam doff. Sedangkan yang versi RX3 dia sewarna body tapi ditambah body kit lagi yang lebih rencem. Nah di bawah sini, nah ini adalah karena versi style dari Shakotan gitu, ini ada penanda. Nah ini Shakotan tuh ada yang namanya Shurikawa towing mobil itu ditaruh di sini, atau ini sebuah penanda bahwa ini sudah terlalu ceper gitu di bagian belakangnya. Satu lagi, ini
karena sakotan dia knalpotnya timbul keluar dari bodi mobil. Nah, sebuah Astina gitu ya, di bagian dalamnya tuh benar-benar mobil yang dibilangnya tuh kalau dashboardnya tuh sederhana sih ya, sederhana, dan sini merosot ke bawah, bukan lurus. Dan ini mobil sport tuh seperti ini, jadi nggak lurus. Kalau sedan-sedan kan ditekuk-tekuk supaya bisa nyimpan barang-barang. Kalau Astina nggak, tapi di bagian speedonya dia muncul lagi naik. Karena ini speedonya spesial, speedonya dia digital, RPM-nya digital, dan juga semuanya digital sampai ke indikator-indikator bensin sama temperatur dia digital semuanya. Dan ini yang paling sulit dicari. Nah, yang bukan digital hanya odometer di bagian sini. Hampir seperti Interplay versi sedannya juga seperti ini. Oke, dari duduknya agak-agak sporty dan selonjoran, bucket seat, pakai fabric di sebelah sini. Side supportnya gede-gede, udah pasti kalau pakai bucket seat seperti ini. Terus juga pengaturan AC-nya cukup lengkap. Pengaturan dari sini ke kaki, ke front defoggernya juga udah ada pengaturan sirkulasi dari luar ke dalam juga ada. Nah, di sini juga ada yang spesial. Di tahun 94 Mazda ngasih yang namanya intermittent wiper, tapi pakai interval. Itu hebatnya sebuah Mazda Astina. Nah, di bagian bawah di sini ada untuk single din audio gitu, harusnya yang aslinya. Terus di bawahnya di sini ada electric mirror gitu ya, di bagian belah tengah, bukan ditaruh di bagian trim pintu. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini asbak gitu ya. Kalau dulu zaman dulu tuh asbak. Jadi yang gede gini ini asbak. Bagian sini tongkat persnelengnya. Nah, rem tangannya tuh masih di tengah. Ini di sini ada tempat penyimpanan tertutup, tapi untuk yang penumpang belakang. Nah, di sini trim pintunya udah cukup keren karena dia modelnya tuh soft touch. Ada fabric sebelah sini. Fabricnya tuh model karung gitu ya, nggak halus gitu untuk di Mazda Astina. Terus di sini udah ada power window. Power window-nya di keempat jendela. Terus di sini ada yang namanya ada tilt steering, belum teleskopik. Di bagian atas ada vanity mirror untuk yang penumpangnya saja, yang supirnya malah dikasih untuk tempat nyelipin kartu. That's it. Glove box cukup kecil ya, cukup kecil. Tapi untuk cukup muat 2 air mineral itu masih cukup dimasukkan ke dalam sini. Di roda kedua ini cukup agak sedikit sempit untuk di sebuah Mazda Astina. Ya lumayan lah, tapi nggak sempit-sempit amat. Ini masih muat 3 jari. Di dengkulnya, headroomnya cukup luas. Ada segini 4 jari. Terus juga di sini kita masih bisa selonjoran ke dalam bawah si kursi drivernya. Ada backseat pocketnya. Dan di sini duduknya cukup enak sebetulnya. Dia nggak terlalu tegak, nggak terlalu rebah, cukupan. Terus juga dia kontur bawahnya, si kursinya tuh ngedelewo gitu ya. Jadi ini pantat kita tuh merasa cukup lengket dengan kursinya, dan paha tersangga dengan baik karena dia menuju ke atas. Nih, jadi pahanya enak sebetulnya. Terus di sini headrestnya menyatu dengan kursinya, dan di sini kita dikasih armrest. Bagian belakangnya cukup gede buat nyimpen ini Orson gitu di bagian belakang. Oke, sekarang saatnya untuk kita mencoba yang namanya Mazda Astina, dan ini memang sudah di custom ya, jadi agak sedikit berbeda dari yang pada originalnya. Nah, memang untuk Astina itu kadang jarang banget yang bisa menemukan dalam kondisi original seutuhnya. Kalau ada pun harganya mahal-mahal sekali. Dan yang ini agak custom supaya lebih menarik. Visibilitas kedepannya oke. Khas-khas tahun 90-an. Nggak ada yang menghalangi, bilarannya kecil. Depan, kiri, kanan, belakang oke. Jadi kalau untuk visibilitas itu enak. Driving positionnya juga sangat sporty. Kakinya agak-agak selonjoran dan kita berada di bawah. Tapi untungnya di tahun 90-an sedan-sedan gitu ya, mobil-mobil itu dibuat dashboardnya serendah mungkin. Jadi ya walaupun ini posisi duduknya rendah, tapi kita serasa tinggi aja karena dashboardnya tuh di bawah gitu. Terus yang saya suka dari sebuah Astina adalah ini joknya. Joknya ini bucket seat. Memang kondisi originalnya seperti ini. Dia pakai bahan kain, tapi dia lihat side supportnya tuh gede-gede dan sporty sekali. Ini kalau nemuin joknya itu disimpan dulu. Biasanya orang-orang yang suka ngumpulin spare part itu, apalagi jok, yang Astina
simpen aja karena mahal harganya. Ini kalau pakai tol itu nggak akan bisa kalau tanpa ini, karena saking rendahnya Mazda Astina. Kita berada di bawah bener-bener. Mesin yang dipakai dia pakai kode BP05 dan dia punya tenaga sekitar 140 horsepower dan torsinya sekitar segitu. Nah, tadi udah disebutin untuk masalah mesin. Rasanya, nah ini ketahuan banget ya. Jadi kompresi yang dipakai oleh Astina itu tinggi. Dia minimal harus diminumin sama Pertamax. Yes, kompresi tinggi harus pakai Pertamax. Kalau pakai Pertalite udah pasti ngelitik. Jadi pakai Pertamax yang biru aja ini sudah ngelitik. Nah, cocoknya malah di Pertamax Turbo. Dia hampir 10 ke atas kompresinya. Jadi makanya ya kalau pakai Astina siap-siap aja Pertamax. Tenaganya tuh semua mengisi di tiap RPM. Oh, dari RPM bawah dia udah ngisi tenaganya sampai flat ke atas sampai ke 6000 sekian. Ini ngisi terus tenaga. Dia menggunakan teknologi VICS. Jadinya makanya setiap RPM selalu mengisi tenaganya. Ya pada tahun segitu ini teknologi mesinnya luar biasa untuk sebuah Mazda. Untuk peredaman kabinnya ini khas sebuah Mazda. Interplay yang tahun-tahun sejenisnya gitu, seangkatannya, ini mempunyai peredaman kabin yang tergolong baik. Traffic noise-nya nggak kedengeran, coba bayangin. Ini mungkin kalau suara mesin agak masuk, itu mungkin firewall-nya sudah berumur gitu ya. Jadi harus diganti. Biasanya Mazda, suara mesinnya pun teredam dengan baik. Road noise-nya juga teredam dengan baik. Untuk tahun 90-an, itu Mazda mempunyai peredam kabin yang bagus. Pasti. Nah, satu lagi kelemahan dari Mazda dari dulu gitu ya, sampai zaman-zaman saya dulu menggunakan CX-9, itu di remnya. Di CX-9, remnya itu sangat kurang. Nah, ke bawah gitu ya, dari turunannya ini, dari Mazda-Mazda yang lain, itu remnya tidak begitu memuaskan. Jadi toel sedikit itu nggak respon sama sekali. Harus dalam baru dia mau respon. Walaupun dia ya sekalinya diinjak keras ya pakem, cuman karakternya tuh ya udahlah. Itulah ceritanya. Anjing. Lalu apa yang kami pikirkan mengenai Astina? Dari bentuknya dulu, karena ini adalah desain yang melegenda gitu ya. Sampai sekarang tuh pasti teringat-ingat. Dulu waktu kecil saya suka banget sama yang namanya Astina yang pakai lampu genit seperti ini. Nah, ini salah satunya versi pahe dari sebuah Trueno. Terus juga mesinnya keren pada saat itu. Dia yang terbesar di kelasnya. Terus juga dia punya pengendalian yang keren. Kalau lagi nyetir juga fun to drive. Nah, itulah kelebihan. Tapi ada minusnya sebuah Astina. Karena dia fiturnya terlalu banyak, lampunya yang seperti ini dan futuristik, speedometer digital, mesinnya oke, dia punya imbas karena ada umur. Nah, umurnya karena dia sudah berumur harus diganti spare part. Spare partnya tuh langka, mahal untuk di sebuah Mazda. Jadi kalau misalnya pengen beli Mazda Astina, itu harus diperhitungkan lagi. Beli Mazda Astina paling sekitar 40, 50, sampai 70 yang paling mahal yang udah flawless. Lalu kalau misalnya beli bahan seperti 40 jutaan, harus dipikirkan lagi karena beli spare partnya bisa seharga mobilnya lagi. Nah, itulah yang harus diperhitungkan dari Mazda Astina. Terus pajaknya ini di daerah Bogor hanya 900 ribuan saja. Murah sekali. Overall, mengenai Mazda Astina merupakan pilihan yang cocok untuk Anda yang ingin mobil dengan mesin yang cukup kencang dan penampilan yang agak berbeda. Mobil ini juga penampilannya bisa diubah-ubah sesuai selera pemiliknya. Namun jika dibiarkan standar pun sudah cukup menarik perhatian. Bahkan sepertinya saat ini mencari yang penampilannya benar-benar standar original lebih sulit, karena mayoritas pemiliknya memodifikasi penampilan mobil ini, baik modifikasi ringan maupun modifikasi yang ekstrim. Mobil ini juga sebetulnya masih bisa dipakai untuk mobil keluarga, namun untuk keluarga kecil saja, 2 dewasa dan 3 orang anak maksimal. Itu pun apabila anak Anda sudah mulai beranjak dewasa, harus segera cari mobil lain yang duduk belakangnya lebih lega. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga itu channelnya mamang-mamang itu.
Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.